Halo Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas soal orang yang akan terakhir masuk ke surga. Sebagai umat Islam, tentunya kita wajib meyakini bahwa adanya hari akhir dan adanya surga serta neraka yang menjadi tempat kesudahan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam Al-Quran maupun hadis berbagai peristiwa yang akan terjadi di surga maupun neraka, mulai dari kenikmatan yang diberikan kepada orang bertakwa hingga siksaan yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa. Selain itu, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa akan ada orang yang terakhir masuk ke dalam surga, namun tidak disebutkan siapakah orang-orang tersebut, melainkan Rasul terangkan keadaan orang-orang tersebut. Lantas siapa sajakah orang itu? Kita akan lanjut di video ini, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan juga subscribe MG Channel serta nyalakan lonceng notifikasi. Surga nanti adalah tempat kembali yang menyenangkan, diberikan kepada hamba-hamba yang beriman, serta tempat berkumpul orang-orang yang banyak beramal soleh. Keluarga juga akan bereuni di surga, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak, ibu, dan nenek moyangnya, suami istrinya, serta anak cucu dan keturunannya. Dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Sementara itu, adalah neraka, tempat yang buruk, dan orang-orang yang melanggar janji kepada Allah setelah diikrarkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk di neraka jahanam. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25. Seorang ahli zuhud kenamaan Ibnu As-Samak mengunjungi saudaranya yang ingin meminta nasihat kepadanya. "Wahai Ibnu As-Samak, kedudukan nasihat bagi telinga ibarat tabib bagi orang sakit, maka siramilah aku sedikit saja dengan nasihatmu." Dengan suara datar, Ibnu As-Samak kemudian berkata, "Tidakkah engkau khawatir jika kesalahan-kesalahanmu tidak akan dihapus dan dosa-dosamu tidak diampuni? Lalu di hadapanmu ada kegelapan, kengerian, dan kepedihan. Yang pertama, kegelapan alam kubur, kemudian kedahsyatan alam mahsyar, kemudian kegetiran alam penantian, kemudian ketegangan alam titian dan timbangan amal, kemudian putuslah harapan, kemudian Yang Maha Raja dan Yang Maha Tinggi memberi ketetapan." Orang itu lantas bertanya, "Kemudian apa setelah itu?" Ibnu As-Samak meneruskan, "Memikul beban amal sendiri dan masuk neraka. Yang lebih menyiksa dari itu adalah celaan dan kutukan Zat yang Maha Raja dan Yang Maha Tinggi." Dalam riwayat diterangkan bahwa di samping tentang keabadian neraka, juga ada proses pembersihan yang kemudian membawanya ia ke dalam surga. Allah yang Maha Penyayang menunjukkan kemurahan kepada hamba-hambanya yang meski berdosa namun tetap diberi rahmat pada akhirnya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, 'Pergilah engkau masuk surga.' Orang itu pun segera berjalan. Sesampai di sana, dilihatnya seolah-olah surga telah penuh sesak. Orang itu lalu kembali dan berkata, 'Ya Allah, hamba dapati surga itu telah penuh.' Berkata Allah Ta'ala kepadanya, 'Pergilah masuk.' Orang itu kembali lagi dan dilihatnya masih dalam keadaan penuh. Karena itu ia kembali pula menghadap Allah menceritakan keadaannya seperti semula. Demikianlah orang itu pulang pergi berkali-kali antara surga dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah berkata kepadanya, 'Masuklah engkau ke dalam surga ini, untukmu seluas dunia dan ditambah 10 kali seluas dunia.' Maka berkata orang tersebut, 'Apakah Tuhanku mengejek hamba, padahal Tuhanku adalah Raja?' Kata Abdullah, 'Saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga tampak gerahamnya seraya berkata, orang itulah yang dikatakan penghuni surga yang terendah derajatnya.' Hadis riwayah Muslim. Dalam hadis Muslim yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya mengetahui orang-orang yang terakhir keluar dari api neraka dan terakhir pula masuk surga, yaitu seorang lelaki yang dibawa di hari kiamat lalu dikatakan di hadapannya, perlihatkanlah kepadanya dosa-dosa yang ringan dan dikatakan kepadanya, pada hari anu dan hari-hari anu engkau telah berbuat ini, berbuat itu." Jawab orang itu, "Benar." Dan tidaklah ia dapat mangkir sedangkan dia khawatir akan diperlihatkan dosa-dosa yang berat. Maka dikatakan kepadanya, perbuatanmu yang buruk telah diganti dengan kebajikan. Maka berkatalah orang itu, "Ya Allah, hamba telah berbuat ini dan itu dan belum diperlihatkan." Kata Abu Dzar, kulihat Rasulullah SAW tertawa sehingga tampak gerahamnya. Orang terakhir yang masuk surga adalah orang yang terselamatkan bukan karena amalnya, tapi karena anugerah Allah. Dan happy ending yang mewarnai akhir episode dari dinamika kehidupan manusia yang berdosa, bodoh, lugu, dan banyak membantah. Tersirami oleh air kesejukan Allah yang Maha Pemurah, Rasulullah SAW pun tertawa hingga tampak gerahamnya, gembira melihat umatnya selamat. Itu dia Sobat MG Channel, pembahasan soal orang terakhir yang masuk surga. Kalau kamu tertarik dengan video ini jangan lupa share ke semua media sosial dan teman-temanmu. Kita ketemu lagi di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.